Ya Allah, ini kasihan banget ya, tega banget sih ini anak-anaknya. Kenapa Mas Bedu? Astagfirullahaladzim. Kenapa? Ini loh, ada anak yang menitipkan orang tuanya ke panti jompo. Astagfirullah. Alasannya anak itu sibuk kerja, nggak ada waktu untuk lagi menjaga orang tua mereka. Ya ampun. Makanya orang tuanya dititipin ke panti jompo. Lah, kan padahal dari kecil, dari pas baru dilahirin, itu orang tuanya udah ngerawat sepenuh hati sampai segede gitu. Masa sekarang orang tuanya disia-siain? Astagfirullah. Itulah ya, ternyata kadang penting mendidik anak tuh bukan dengan harta aja, tapi juga dengan agama. Ya Ya ampun. udah gitu, udah padahal selama dia kecil dikasih fasilitas apa aja dikasih Iya. sama orang tuanya. Udah gede orang tuanya dititipin panti jompo. Innalillahi. Disekolahin, dikasih makan enak, dimanjain, dikasih mainan. Sekarang orang tuanya disia-siain kayak gitu, ya Allah. Tapi Mas Bedu, jadi inget ya, di dalam Al-Quran juga Allah kan mengatakan bahwa terkadang anak itu bisa menjadi berkah, tapi bisa juga menjadi ujian bagi orang tuanya, Mas Bedu. Nah, nanti kita bahas sama mama aja ya. Sekarang kita buka dulu acara ini yuk. Ya, yuk silakan Cak Agus. Setiap manusia tua atau muda, miskin atau kaya, pasti punya masalah. Tapi semuanya kan membawa hikmah. Itulah ujian dari Allah yang kuasa. Kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, kesini aja rumah mama dede, kesini aja berbagi cerita, bersama-sama kita cari berkah, insya Allah berakhir bahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa TV One dimanapun Anda berada. Senang sekali kami kembali hadir menemani Anda di program kesayangan kita. Apalagi kalau bukan di rumah Mama Dede. Masya Allah. Itu orang tua yang kayak gitu kita harus tanya mama nih Mas Bedu. Iya, jadi inget nih kayak jamaah-jamaah gini nih, ampun. Iya, Bu, dari mana ini Bu? Talim Al-Hidayah Talaga Cikupa. Iya, dari Majelis Talim Al Hidayah, Cikupa, Masya Allah, Mas. Tangerang. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ih, merah, kuning, hijau. Di langit yang biru. Lukis. Yang hijau, hijau. Iya. Iya Mas. Ini Lagi ada ngobrol naon sih, Bro? ngobrol tentang ini, jadi ingat kayak wajah-wajah jamaah nih yang hadir nih, Mah. Bagaimana wajah tuh wajah ya? Nah, Wajah orang tua. wajah orang-orang tua, Mah. Wajah orang yang memiliki anak. Jangan bilang tua kencang-kencang. Wajah orang tua, Mah. Ya, nenek-nenek. Lebih spesifik mamanya. Anak sudah dewasa, sudah dibesarkan dari kecil dengan segala fasilitas yang memanjakan anak-anaknya. Begitu tumbuh dewasa, sibuk dengan kesibukannya, orang tuanya nggak dirawat, nggak dijaga, malah dititipin ke panti jompo. Ya Allah. Alasannya nggak ada waktu untuk merawat dan menjaganya. Iya Mas. Orang tua, anak nih bisa menjadi ujian atau harta, menjadi berkah atau ujian. Anak dan harta. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Anak, harta, ujian atau keberkahan buat kita sebagai orang tua. Betapa banyak di dalam Al-Qur'anul Karim
Allah Subhanahu wa taala mengabarkan kepada kita tentang yang namanya harta dengan anak. Manusia normal siapapun di alam dunia pasti menyukai harta. Menyukai anak-anak. Fitrah dasar manusia ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Anda silahkan lihat Ali Imran ayat 14. Zuyyina lin-nasi hubbus shahawati minan nisa wal banin wal qanatiril muqantarati minadz zahabi wal fiddah wal hilmus sawamati wal an'ami wal hars dzalika mata'ul hayatid dunya wallahu indahu husnul ma'ab. Dijadikan kecintaan pada manusia. Manusia normal siapapun di alam dunia kata Allah pasti menyukai 6. Laki-laki menyukai perempuan. Perempuan menyukai laki-laki. Menyukai anak-anak. Menyukai kekayaan emas dan perak. Menyukai kendaraan. Menyukai peternakan. Menyukai sawah ladang. Dzalika mataul hayatid dunya. Yang 6 ini hanya perhiasan hidup di alam dunia. Kepada Allah tempat kembali yang paling baik. Normal. Kalau kita manusia menyukai anak, menyukai harta kekayaan. Namun, apakah harta kekayaan, anak turunan kita merupakan ujian atau keberkahan buat kita? Anda silahkan lihat At-Taghabun ayat 15. Innama amwalukum wa auladukum fitnah. Sesungguhnya harta kekayaan, anak turunan kalian ujian buat kita. Kata Allah dalam ayat ini harta ujian. Anak ujian. Ibu saya tanya. Yang namanya ujian gampang apa susah? Susah. Kalau lulus naik apa enggak? Naik. Diberikan ujian oleh Allah. Berupa harta kekayaan. Diberikan ujian oleh Allah berupa anak turunan. Orang yang gak punya harta diuji, sabar gak punya harta. Udah punya harta diuji pula oleh Allah. Bisa gak ngejarin harta ini? Mau gak keluar zakat? Mau gak bersedekah? Mau gak berbagi dengan orang lain? Pada hakikatnya harta kekayaan titipan dari Allah. Amanat dari Allah, bukan milik kita. Wong lahir gak bawa apa-apa. Sekarang segalanya punya. Mati dibawa enggak, Bu? Enggak. Mana yang kita bawa? Amalan yang kita kerjakan ketika kita mendapatkan harta. Kalau kita memiliki harta sampai 1 nisab, wajib zakat. Syarat zakat ada 5. Islam, merdeka, milik yang sempurna, haul nisab. Haul setahun. Nisab, ada ulama yang mengatakan 86 gram emas. Ada ulama yang mengatakan 93,6 gram emas. Kalau diambil di tengah 90 gram emas. Kalau harga emas 1 juta saja, ada orang dalam setahun punya uang 90 juta, dia wajib zakat 2,5%. Mana dalilnya? Anda lihat At-Taubah ayat 103. Khud min amwalihim shadaqatan tutahhiruhum wa tuzakkihim biha. Ambillah zakat dari orang kaya. Apa fungsi zakat? Kata Allah yang pertama membersihkan hati orang kaya biar gak sombong dengan kekayaannya. Yang kedua membersihkan harta mereka. Kenapa? Dalam harta yang dalam genggaman kita ada hak fakir miskin. Kalau seandainya orang tadi tidak sampai nisab cukup biasa saja. Bagaimana Allah perintahkan kepada kita? Anda lihat Ali Imran 134. Alladzina yunfikuna fis-sarra'i wad-dharra. Tanda orang takwa kepada Allah yang pertama, bersedekah dalam keadaan lapang maupun sempit. Duit banyak sumbang masjid 100 juta, 500 juta, 10 juta, 5 juta sesuai kemampuan. Tapi sayang 1000 sayang, umat Islam banyak kemasukan setan, PEPLIT, Pelit. koret, kedekut, merege hese, buntut kasiran, pantatnya kuning. As-syaitanu yaidukumul faqra wa ya'murukum bil fahsya wallahu ya'idukum maghfiratan minhu wa fadla wallahu wasi'un alim. Al-Baqarah 268. Setan selalu menakut-nakuti manusia dengan kemiskinan. Setan menyuruh manusia pelit, koret, kedekut. Padahal Allah
menjanjikan kepada kita keberkahan. Allah maha luas karunia-Nya. Nah, jadi kata Allah dalam ayat ini yang namanya harta kekayaan, keberkahan kalau kita dalam tanda kutip bisa memanfaatkannya. Baik, Mama, luar biasa. Terima kasih. Jadi harta akan menjadi keberkahan jika kita mampu memanfaatkannya. Betul. Di jalan Sesuai aturan Allah agama. tentunya. Baik, Jamaah jangan kemana-mana. Setelah ini kita akan kembali lagi. Jadi tetaplah bersama kami di rumah Mama Dede.